حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita pada salah satu rumahnya yang ada di permukaan bumi ini, yakni masjid yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita, yaitu masih babul khaufi minasyirk. Masih pada pembahasan takut dari perbuatan syirik, dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid, ya, kitab ringkasan penjelasan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana beliau telah menyebutkan, penulis, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi, dua dalil yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu harus takut dari perbuatan syirik. Ya, dalil yang pertama dalam surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Kemudian dari surah Ibrahim ayat 35, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa perbuatan syirik, yaitu orang yang meninggal membawa dosa syirik besar, dan Allah mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian dalil yang kedua, surah Ibrahim ayat 35, doa Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah, ya, berhala. Ini pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita lanjut, ya. Qala syarihu hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, wa nafa'ana bihi, semoga ilmu beliau itu bermanfaat bagi kita dan juga bermanfaat bagi beliau sendiri fid darain, ya, di daril akhirah, dari dunia wal akhirah, di kampung atau di kehidupan dunia dan akhirat. Jadi yang terpenting itu, Pak, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Yang pertama, tentu menuntutnya dengan ikhlas. Orang menuntut ilmu dengan ikhlas, ini syarat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang dipelajari itu adalah ilmu yang benar. Jangan mempelajari ilmu yang Allah haramkan seperti sihir. Ini banyak, lagi viral, ya. Para dukun, ya, terkadang belajar dengan kitab-kitab berbahasa Arab juga, Pak. Ada kitab judulnya Al-Mujarrabatul Kubra, mujarrabat, ya, besar. Nah, itu kitab aslinya berbahasa Arab. Namun ini adalah buku-buku yang sudah diperingatkan oleh para ulama, ini buku sesat, gitu. Karena di dalamnya terdapat sihir. Di dalamnya terdapat perkara-perkara yang bisa mencelakakan orang lain. Bagaimana mensantet orang, ya, bagaimana mencelakakan orang, ya, dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan berupa zimat, perbuatan dan berupa hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Kemudian ada buku juga namanya, ya, Mamba Usulul Hikmah, ya. Ini juga, ini bisa di-download itu di internet, ya. Namun ini buku sihir, gitu. Dan ini tidak bermanfaat, ya, bahkan mendatangkan mudarat.
Kemudian yang seterusnya, kapan seseorang itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Ketika dia menuntut ilmu dengan adab. Al-Imam Az-Zarnuji, ini salah seorang ulama besar ya. Beliau dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim, ini buku adab ya, bagaimana adab penuntut ilmu. Beliau mengatakan, i'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'zimil ilmi wa ahlihi wa ta'zimil ustazi. Ketahuilah, kata beliau, sesungguhnya seorang penuntut ilmu la yanalul ilma, tidaklah akan memperoleh ilmu, wala yantafi'u bihi, dan tidak akan memperoleh manfaat dari ilmunya. Mungkin dia hebat, Pak, namun dia tidak mendapatkan manfaat, ilmunya enggak bermanfaat. Betapa banyak sekarang orang ya lulusan agama bahkan hafal Al-Qur'an namun enggak sholat. Ada, Pak. Bahkan menjual ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tidak bermanfaat. Namun supaya bisa bermanfaat, apa kata beliau? La yanalul ilma wa la yantafi'u bihi, tidaklah seorang penuntut ilmu mendapatkan ilmu dan mengambil manfaat dari ilmunya illa bi ta'zimil ilmi, kecuali dengan mengagungkan ilmu. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus berharga dalam dirinya gitu. Karena sekarang itu enggak, Pak. Ya, ilmu agama ini ya dipandang sebelah mata. Contohnya kalau anaknya nggak belajar ngaji, biasa-biasa aja dia, ya kan. Tapi kalau anaknya telat bangun sekolah atau telat les, ya dia minta ampun marahnya. Mau jadi apa kamu ya kalau nggak lulus? Ya kuliah kedokteran, ya kuliah insinyur dan lain-lain, Pak ya. Sangat ini artinya apa, Pak? Dia tidak ada dalam hatinya membesarkan ilmu, mengagungkan ilmu. Dan orang seperti ini, kata beliau, la yanalul ilm, tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Jadi orang yang bisa paham agama ini, dia harus ya membesarkan ilmu agama dalam hatinya, besar, Pak. Ya, kalau orang sekarang kan enggak, ya bahasa Inggris luar biasa itu. Ya, orang ilmu agama ini enggak ada apa-apanya katanya. Ya ahli kimia, ilmu umum itu bagus, Pak. Namun jangan sampai ya ilmu agama itu kita kerdilkan karena ilmu-ilmu umum. Karena ilmu umum itu ya itu bukan bukti Allah itu cinta, bukan bukti Allah itu ingin baik seseorang, enggak. Kalau Allah ingin baik pada diri seseorang, apa, Pak? Ya, may yahdihillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, dia pahamkan akan agama. Khairukum man ta'allamal Qur'an, ini agama, ini sumber agama. Namun sekarang ya kebanyakan, bukan seluruhnya enggak, namun kebanyakan manusia memandang ilmu agama sebelah mata, sehingga tidak ada ta'zim, itu enggak ada lagi. Sehingga mereka tidak memperoleh ilmu agama. Wa ahlihi, dan orang yang berilmu, para ulama. Jadi memang kita harus ada adab dengan para ulama. Ya, orang yang memiliki ilmu dan mengamalkannya, dan orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang melecehkan, merendahkan para ulama, ini juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apalagi ulama yang benar, Pak ya, ulama rabbani. Ya, ulama yang memperjuangkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diejek-ejek, direndahkan. Ya. Ini luar biasa, karena banyak juga yang merendahkan para ulama. Bahkan saya pernah dengar, Pak ya, Syekh Albani direndahkan, gak ada gurunya. Kata siapa nggak ada guru kan gitu. Ya lucu ya, orang nggak paham tentang Syekh Albani, dia ya berbicara tanpa ilmu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wa ta'zimil ustaz, dan yang menghormati guru. Jadi kita Ahlussunnah ini pertengahan. Tidak seperti orang sufi yang mana mereka terkadang ya sangat berlebihan terhadap gurunya. Sampai-sampai dia harus sujud, dia mencium kaki guru, kan enggak seperti itu juga. Ahlussunnah ya, mereka menghormati gurunya, namun tidak ghulu ya. Dan juga tidak seperti orang liberal ya, yang mana mereka tidak ada penghargaan, penghormatan kepada gurunya. Bahkan Imam Syafi'i sebagaimana di dalam bait syair ya,
Diwan Syafi'i. Jadi ada suatu kitab Pak, judulnya Diwan Asy-Syafi'i ya. Itu kumpulan-kumpulan syair Imam Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Itu ada nasihat yang luar biasa ya. Kata beliau, isbir ala murril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Isbir, kata beliau, sabarlah ala murril jafa min muallimi, ya akan ya pahitnya sikap kaku. Jafa itu kaku berarti ya, dari seorang guru. Jadi kalau seandainya ada guru di pondok pesantren atau guru dimanapun ya, kan nggak masuk Pak. Terkadang guru ini salah ya, terkadang agak keras dia ya, terkadang ada caranya yang nggak sesuai dalam hati kita. Maka beliau mengatakan isbir, sabar. Fa inna rusubal ilmi, karena gagalnya seseorang dalam menuntut ilmu itu adalah fi nafaratihi, ya di dalam ya meninggalkan guru, artinya nggak sabar. Maka saya pernah lihat ya, ada santri Pak di pesantren, ya ada saja salah ustadznya, sehingga apa yang terjadi, pindah-pindah dia, akhirnya nggak tamat-tamat ya, ujung-ujungnya ya nggak sekolah pesantren lagi, pindah ke sekolah umum. Ya sekolah di tempat ini ada saja salah ustadznya, dicari Pak. Ya namanya ustadz, kalau cari kesalahan, kita sama-sama banyak kesalahan, kita bukan nabi kok, kita nggak maksum. Ada saja, pindahlah lagi. Oh ada lagi ustadz ini gini, ustadz di pondok pesantren A itu, nggak ada yang becus katanya. Ustadznya gini, banyak salahnya. Cuma mencari kesalahan, pasti yang ketemu salahnya Pak. Kalau Bapak cari salah saya, pasti banyak gitu ya. Ya kalau seandainya yang dicari itu cuman salahnya. Makanya luar biasa nasihat beliau ini, isbir ala murril jafa min muallimi, ya fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Karena gagalnya orang itu dalam menuntut ilmu ya karena meninggalkan ya mereka para muallim ya, para ustaz, para pengajar agama. Malam yazuq murrat ta'allumi saati tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Kata beliau, barang siapa yang tidak merasakan pahitnya menuntut ilmu barang sesaat, tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, maka dia akan ya selalu terjebak ya di lembah kebodohan sepanjang hidupnya gitu. Ini luar biasa Pak ya, memang butuh sabar dalam menuntut ilmu ini. Ya ini terutama mungkin ya para santri gitu Pak ya. Iya, butuh kita tanamkan itu Pak ya, bahwasanya kita itu mesti sabar ya dalam menuntut ilmu agama ini. Kalau nggak sabar ya, maka tajarra'a dhullal jahli, akan senantiasa ya terjebak gitu ya di dalam kehinaan, lembah kebodohan, tula hayatihi, selama sepanjang hidupnya kalau tidak sabar. Karena sesuatu itu butuh sabar Pak. Tidak hanya menuntut ilmu agama ya, orang-orang yang sukses dalam kehidupan dunia ini pun kalau kita tanya, minta mereka bercerita ya, tidak pernah lepas dari yang namanya sabar. Bahkan ada ungkapan dari mereka, usaha itu tidak ataupun jarang mengkhianati hasil. Artinya usaha itu terkadang ya berbanding lurus dengan hasil. Terkadang banyak orang yang berusaha sekuat tenaga nggak berhasil, apalagi nggak berusaha ya. Sudah berusaha saja orang menuntut ilmu, terkadang ya tidak semuanya juga yang berhasil. Ya, contoh Pak di pesantren-pesantren kita yang ada sekarang. Ya kan belajar bahasa Arab di situ ya, belajar nahwu shorof. Apakah seluruh santri yang keluar itu bisa baca kitab? Kasih aja kitab Arab, coba dibaca, di i'rab, diterjemahkan, enggak gitu. Apalagi yang enggak belajar gitu ya. Ini. Jadi memang butuh sabar Pak ya. Sabar itu dalam segala aspek, enggak ada batasannya. Ada orangnya, sabar kan ada batasan juga, enggak ada Pak. Sabar itu enggak ada batasannya. Kita harus selalu bersabar. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar untuk tidak berbuat maksiat, kemudian sabar untuk menerima takdir dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Ilmu bermanfaat itulah yang nantinya yang kekal Pak. Kalau kita sudah mati, sudah meninggal, yang qata amaluh, terputus amalan kita anak Adam ini ya, illa min salas,
kecuali 3 hal. Di antara yang 3 itu adalah al-ilmu yantafi'u bihi, ilmu yang bermanfaat itu. Supaya ilmu yang bermanfaat seperti yang dijelaskan oleh para ulama tadi. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita. Kemudian beliau mengatakan di sini al-khalilu. Jadi al-khalil ini adalah laqab, ya, laqab untuk Nabi Ibrahim. Maka beliau terkenal dengan laqab itu arti gelar, Pak, ya. Gelarnya Nabi Ibrahim itu adalah Khalilur Rahman, Khalilullah. Khalil itu secara bahasa artinya kekasih. Apa beda dengan Habib? Habib kan kekasih juga, ya. Namun Khalil ini yang akan beliau jelaskan. Al-Khalilu alladzi balagha a'la darajatil mahabbati wal muradu bihi Ibrahim alaihi salam alladzi ittakhadha Allahu khalilan. Yang dimaksud dengan Khalil adalah alladzi balagha, yang telah mencapai derajat, ya, cinta yang paling tinggi, a'la darajatil mahabbah, ya. Suatu gelar, ya, suatu laqab, ya, yang diberikan kepada seseorang yang telah mencapai derajat cinta yang paling tinggi. Wal muradu bihi, yang dimaksud dengan Khalil di sini Ibrahim adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Alladzi takhadahu Allah khalilan, yang mana Nabi Ibrahim itu telah Allah jadikan sebagai kekasih Allah. Ya, Khalilullah artinya kekasih Allah. Khalil itu kekasih, namun derajatnya tinggi sekali, Pak, ya. Iya, betul-betul Allah itu sudah mencintai beliau. Khalilullah itu apa artinya? Kekasih Allah. Jadi betul-betul Allah sudah mencintai beliau. Ya, derajat kecintaan Allah, ya, kepada beliau itu luar biasa, yang paling tinggi, a'la darajatil mahabbah, ya, tingkatan kecintaan yang paling tinggi. Kalau kita kan ngaku cinta Allah, namun kalau Nabi Ibrahim sudah Allah yang mencintainya. Luar biasa, Pak, ya. Kemudian apa doanya beliau dalam surah Ibrahim ayat 36 ayat 35 ini? Ya, wajnubni ijnubni, ya, wa baniya, jauhkanlah diriku dan anak-anakku, kata beliau. Itu artinya, kata Syekh Shalih Al Fauzan, ij'alni wa iyyahum fi janibin wa hayyizin ba'idin an zalik. Ya Allah, jadikanlah aku, ij'alni, jadikanlah aku, wa iyyahum, dan mereka anak-anakku, fi janibin, pada suatu sisi, wa hayyizin, ya, pada suatu jarak, ba'idin, yang jauh, anzalik, dari hal itu, yakni dari menyembah asnam, ya, dari menyembah berhala. Jadi ini doa beliau, ya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Artinya, ya Allah, ya, jauhkanlah, gitu, jadikanlah jarak antara aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, ya, jarak yang sangat jauh, gitu. Ini, ya, dalam sisi bahasa seperti itu, kata beliau. Jadi dalam bahasa yang simpel, maknanya dari doa Nabi Ibrahim itu adalah beliau berdoa supaya dijauhkan dari perbuatan syirik. Jadi, Pak, jangan kita doakan anakku, ya Allah, ya, jangan jadikan anakku miskin di dunia ini, ya Allah, ya, minimal anakku punya 5 mobil, ya Allah. Jangan itu aja, Pak. Itu boleh juga, nggak apa-apa. Bahkan ulama salaf, bahkan para sahabat, ya, tali terompah mereka putus, mereka berdoa kepada Allah, nggak apa-apa. Allah Maha Kaya. Boleh kita berdoa apapun selama tidak mendoakan sesuatu yang haram atau mendoakan kejelekan kepada kaum muslimin, itu nggak boleh, Pak. Ya Allah, si fulan itu, ya, sekarang sudah punya mobil, ya Allah, hancurkan mobilnya. Jangan. Itu doa orang hasad, Pak, ya. Nggak boleh. Malah bisa berbalik ke kita, gitu, Pak. Rupanya kita yang hancur, ya. Nah, ini nggak diperbolehkan, gitu, Pak. Tapi kalau kita mendoakan kebaikan, dan meskipun untuk dunia nggak apa-apa, Pak, apapun, Allah Maha Kaya, ya kan? Tidak mengurangi kekayaan Allah, ya kan? Namun sesuatu yang kita doakan tentu harus sesuai dengan syariatnya, tidak boleh bertentangan dengan syariat. Atau mendoakan yang haram itu nggak boleh. Atau berdoa sesuatu yang mustahil, Pak. Ya Allah, jadikanlah aku seorang nabi, kan mustahil. Nggak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, gitu. Ya Allah, jadikanlah aku seorang malaikat yang bisa terbang, ya Allah. Jangan, ya.
Karena kodrat kita itu bukan ini, ada juga batasan-batasannya gitu Pak ya. Ya, namun ya yang jangan kita lupakan adalah berdoa supaya dijauhkan dari perbuatan syirik. Dan ini sunnah ini. Ya, kita berdoa dengan ini sunnah, bahkan wajib Pak. Ya kan? Apalagi di zaman yang penuh dengan kesyirikan pada saat ini. Wajib kita berdoa, memperbanyak doa supaya diampuni dari perbuatan syirik dan dijauhkan dari perbuatan syirik. Apa doanya yang sering kita baca ya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la alam. Itu doa yang mesti kita selalu baca. Kemudian wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Sekarang al asnam. Apa maksud dengan al asnam? Kalau terjemahan bahasa kita kan patung-patung. Al asnamu jam'u sonamin. Al asnam itu kata Syekh Shalih Al Fauzan jamak dari kata sonam. Jadi ini bentuk pluralnya. Singularnya adalah sonamun gitu. Huwa yang dimaksud dengan sonam ya ataupun patung gitu ya. Secara bahasa makana manhutan ala suratil bashari. Ya apa saja yang terukir gitu ya dalam bentuk wujud manusia, bashar. Surah itu bentuk ya, al-bashar manusia. Au ala surati ayyi hayawanin, atau ya berbentuk wujud ya hewan apa saja. Ayyi hayawan itu artinya hewan apa saja. Bisa gambar harimau. Jadi sekarang patung-patung yang harimau itu Pak, itu sonam itu. Ya kan? Yang memiliki nyawa, atau gambar patung pahlawan gitu. Jadi bagaimana hukum Islamnya? Kita sekarang berbicara hukum Islam ya Pak ya. Karena kita salah-salah bicara nanti dijemput pula dituduh langsung teroris ya. Namun kita berbicara sesuai dengan hukum Islam ya. Apa hukum patung? Ya hukum patung ya kan, para ulama salaf dahulu, imam yang 4 dia mengatakan patung itu haram. Kenapa patung haram? Ya karena dia adalah zari'ah ya. Karena dia adalah jalan yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Dalilnya apa Pak? Ya, dalilnya adalah perbuatan kaum Nabi Nuh sebagaimana perkataan daripada Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya. Di dalam tafsir ya, termasuk tafsir Ibnu Katsir ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah Nuh ayat yang ke-23. Wa qalu la tadharunna alihatakum. Jadi umat kaum Nabi Nuh ya, dia mengatakan kepada temannya yang lain gitu ya, yang lagi didakwahkan oleh Nabi Nuh supaya hanya menyembah kepada Allah. Nah, jadi yang sebagian itu enggak sudi gitu ya, sehingga sebagiannya berkata kepada umat Nabi Nuh yang lainnya, kepada temannya, dia mengatakan waqalu, dan mereka berkata la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian, patung-patung yang kalian sembah gitu. Wala tadharunna wadda wala suwa', jangan kalian tinggalkan wad dan juga suwa', wala yaghutsa wa ya'uq, jangan kalian tinggalkan yaghutz dan ya'uq, wa nasra dan nasr. Di dalam tafsir Ibnu Katsir sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari perkataan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nama-nama yang kita sebutkan tadi adalah asma'u rijalin sholihin, adalah nama orang soleh Pak. Falamma matu, tatkala mereka mati, auha syaitanu alaihim, yakni ala qaumi Nuhin ya. Kemudian syaitan membisikkan gitu Pak ya, kepada siapa? Kepada kaum Nabi Nuh itu. Ansibu lahu ya asnaman fi majalisihim ya, supaya mereka membuat patung gitu Pak ya. Di mana Pak? Di majelis-majelis mereka, di tempat-tempat mereka berkumpul gitu. Falam tu'bad. Kemudian waktu itu patung-patung itu Pak belum disembah.
Dan tatkala sudah banyak orang-orang yang berilmu mati, Pak, meninggal, wafat ya, maka ketika tauhid itu apa namanya, Pak, sudah jarang dibahas ya, dan para ulamanya dahulu juga sudah banyak yang meninggal ya, maka syaitan membisikkan lagi ya, apa yang dibisikkan oleh syaitan, ya sembahlah itu gitu, karena sesungguhnya itulah yang akan mendekatkan diri kalian kepada Allah. Nah, seperti itu, Pak ya. Ini bisa dibaca dalam tafsir, Pak ya. Ya, bisa dibaca dalam tafsir Ibnu Katsir, dan ini riwayat dari sahabat Ibnu Abbas, kemudian apa, Pak? Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan ini menjadi dalil dari para ulama kita bahwasanya patung itu walaupun tidak disembah, kan ada juga orang sekarang alasannya, Pak ya, kan nggak untuk disembah, Pak Ustadz, kan gitu. Cuman untuk apa, Pak? Cuman untuk apa? Untuk perhiasan atau untuk mengingat. Nah, gitu juga ternyata ya, pada zaman dahulu ya, patung itu bukan disembah awalnya, Pak. Namun setan menjadikan itu sebagai alasan nanti, Pak ya. Iya, lama-kelamaan disembah ketika sudah tidak ada lagi yang mengingatkan daripada kesyirikan. Makanya ulama mengatakan patung walaupun disembah atau tidak, maka hukumnya haram. Iya, tapi di Arab ada, Ustaz, tapi di Dubai ada. Itu bukan dalil, Pak. Ya, yang dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika Rasulullah pada masa Fathul Makkah, ketika Rasulullah sudah menguasai kota Makkah ya, maka apa yang beliau lakukan? Kasrul asnam. Beliau menghancurkan ya patung-patung yang banyak tergantung di Ka'bah. Nah, itu banyak, Pak. Ada, wallahualam, lupa saya, ada 13 lebih gitu ya jenis patung yang ada di Ka'bah waktu itu. Ketika beliau menguasai ya kota Makkah, kaum muslimin menang ya melawan kaum musyrikin, maka beliau menghancurkan tempat-tempat patung-patung sumber kesyirikan itu, Pak. Namun apakah kita wajib seperti itu? Ya, sesuai dengan kesanggupan, Pak. Kalau kita nggak mampu ya, ini wewenang yang berwajib atau yang memiliki kekuasaan ya. Ya, nanti kita dibilang teroris pula. Nah, ini teroris ini ya, nyuruh hancurkan patung kan gitu. Padahal itu patung pahlawan ya. Patung apa lagi, Pak? Patung singa. Ini lambang ya, lambang kekuatan. Nauzubillah. Ya, semuanya itu mengantar kepada kesyirikan. Auzubillahi min zalik. Kemudian kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil ayatil ula. Makna global dari ayat yang pertama, yakni dalam surah An-Nisa ayat 48 tadi. Anna Allah subhanahu yukhbiru khabaran muakkadan annahu la yaghfiru li 'abdin laqiyahu wa huwa musyrikun bihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yukhbiru khabaran, mengkabarkan dengan kabar muakkadan yang pasti gitu, Pak ya. Muakkad itu yang ditekankan, yang sungguh pasti gitu ya. Annahu, bahwasanya dia yakni Allah, la yaghfiru li 'abdin, tidaklah mengampuni untuk seorang hamba, laqiyahu, yang bertemu dengannya di hari akhirat ya, di hari kiamat, wa huwa musyrikun bihi, sedangkan dia dalam keadaan musyrik dengan syirik besar. Allah tidak mengampuni dosanya karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan innallaha, Pak. Ayat ini didahului oleh huruf inna. Inna itu adalah harfu taukid ya, harfu nasab ya, memberikan makna penegasan sesungguhnya ya. Kalau ada orang mengatakan ya, saya mau ke rumahmu, ini biasa-biasa aja, Pak ya. Iya, tafadhol ya, silakan, Pak. Tapi kalau ada orang mengatakan sungguh aku mau ke rumahmu, berarti betul-betul, Pak ya, ini pasti ada suatu hal yang penting gitu. Demikian juga dalam ayat ini Allah mengatakan innallaha, sungguh gitu. Sesungguhnya, sungguh Allah la yaghfiru ayyushraka bih, tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik ya. Makanya dikatakan di sini khobaron muakkadan ya, informasi kabar yang sangat kuat gitu, Pak ya.
liyuhadzirana minasyirki, untuk memberi peringatan kepada kita dari bahaya kesyirikan. Jadi ayat ini adalah tahzir, Pak ya, bentuk peringatan dari Allah kepada kita supaya kita menjauhi perbuatan syirik. Ini wa annahu yaghfiru ma duna syirki minadz-dzunubi liman yasha'u, dan sesungguhnya Allah mengampuni selain apa-apa yang selain syirik dari perbuatan dosa, liman yasha'u, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah ini Pak, bahwasanya Allah ya mengampuni dosa yang selain syirik gitu, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya dosa yang selain dosa syirik, dan syirik itu Pak termasuk dosa besar dan termasuk apa Pak? Pembatal keislaman. Jadi bagi yang tidak melakukan dosa syirik dan dosa-dosa pembatal keislaman, maka dalam keyakinan Islam, dalam akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka pelakunya itu ya masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Boleh jadi diampuni langsung Pak. Mungkin dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah, syafaatul uzma, syafaat besar dari Rasul atas izin Allah untuk seluruh umatnya, ya kan, yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Ini ada kesempatan seperti itu. Atau diampuni oleh Allah karena luasnya ampunan Allah. Namun kalau perbuatan syirik besar ya tidak, wah ini luar biasanya. Atau dosa dan dosa-dosa pembatal keislaman semuanya ini tidak ada jaminan ampunan Pak. Nauzubillahi min zalik. Liman yasha'u ay yaghfira lahu tafaddulan wa ihsanan, bagi siapa yang Allah kehendaki an yaghfira lahu, ya, untuk Allah ampuni baginya, tafaddulan, ini bentuk keutamaan, wa ihsanan, dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan dosa selain syirik ini masih ada kesempatan, ya, berdasarkan nas ayat ini masih ada kesempatan diampuni oleh Allah. Ini adalah tafaddulan wa ihsanan minallah, keutamaan dan kebaikan dari Allah. Li'alla naqnuta min rahmatillah, supaya kita tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya orang berbuat atau melakukan tauhid, mengamalkan tauhid lah gitu Pak ya dalam kehidupannya. Karena kalau orang mengamalkan tauhid ya berarti dia tidak berbuat syirik Pak. Walaupun nanti ada dosa-dosa yang dia lakukan misalkan nih Pak ya, namun dengan syarat dia tidak menghalalkan dosa itu. Contoh misalkan dia pernah berbohong ya, ataupun dia pernah melakukan dosa-dosa lain selain dosa syirik dan pembatal-pembatal keislaman, maka ini ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah. Namun kalau syirik ya, syirik besar ya Pak ya, maka na'udzubillahi min zalik wa yanzubillah, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa Pak ya, yang mesti kita ya khauf ya, nakhafu minhu ya, yang mesti kita khawatir takut darinya gitu. Kemudian ya, yang mengingat waktu, kita masuk sekarang makna global dari ayat yang kedua. Dari ayat yang pertama sudah apa ya? Al-makna al-ijmaliyyu li ayati tsaniyah. Makna global dari ayat yang kedua, anna Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wasalam yad'u rabbahu azza wa jalla an yaj'alahu wa huwa wa banihi fi janibin ba'idin an ibadatil asnami wa ayyuba'ida bainahu wa bainaha li anna al-fitnata biha 'azimatun wa la ya'manu al-wuqu'a fiha. Sesungguhnya Ibrahim ya kekasih Allah ya, bahwasanya beliau berdoa kepada Tuhannya, berdoa kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla, supaya menjadikan beliau dan anaknya ya pada jarak yang jauh ya, pada sisi yang jauh, jarak yang jauh dari menyembah ya patung, dan supaya Allah menjauhkan diri beliau dan anaknya dari berbuat syirik ya, daripada menyembah patung tersebut. Li'annal fitnata biha 'azimatun, karena fitnah kesyirikan itu adalah fitnah yang azimah, fitnah yang sangat besar. Bahkan fitnah kesyirikan itu kata Allah dalam Al-Qur'an ya lebih besar daripada pembunuhan ya. Al fitnatu asyaddu minal qatli ya. Fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Ini Pak, lihat semua tafsir mengatakan yang dimaksud dengan fitnah dalam Al-Quran yang lebih besar dari pembunuhan adalah fitnah kesyirikan. Syirik maksudnya.
Nah, karena saya pernah juga dengar ada profesor mengatakan ya, jangan kalian suka berbohong katanya, atau berkata dusta tentang orang lain, karena berkata dusta tentang orang lain itu namanya fitnah. Fitnah lebih besar dari pembunuhan. Ini salah kaprah gitu ya. Karena tidak ada seorang pun ahli tafsir ya dari kalangan ulama salaf ya yang mentafsirkan seperti itu. Ya, berbohong itu dosa juga, Pak. Bahkan menuduh orang lain berzina, ya kan, kemudian apa namanya itu tidak bisa mendatangkan saksi 4 orang itu, ia bisa juga dihukum gitu ya, dihukum pidana dalam Islam gitu. Nah, ini Pak ya. Namun yang dimaksud dengan kata fitnah yang lebih besar dari pembunuhan itu ya ulama mengatakan adalah kesyirikan. Wala ya'manul wuqu'a fiha, maka janganlah ya seorang hamba itu merasa aman jatuh ke dalam perbuatan syirik tersebut. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian ya kita berdoa kepada Allah semoga kita dan anak keluarga kita, anak keturunan kita dijauhkan oleh Allah dari perbuatan syirik. Amin amin ya rabbal alamin. Karena waktu Isya sudah masuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.